ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Kalau nge-lag, tolong dibilang ya, tadi kita ada yang ngecek nge-lag nih Mas. Jadi perkenalan, nama nama saya Mati Inu Imar Ramadan. Biasa dipanggil Inu. Saya adalah ayah dari satu anak dan suami dari Ibu Ayu ini. Pekerjaan sehari-hari saya adalah saya pegawai swasta di sebuah perusahaan pembangkit listrik. Terus bidang pekerjaan saya variatif ya, dari perizinan sampai ngerjain logistik sekarang ya. Jadi kalau lihat dari perkenalannya mungkin agak random kan ngomongin persalinan ya. Dan alhamdulillahnya Allah ngasih kesempatan saya untuk belajar soal persalinan dari sejak nikahan istri sampai akhirnya ya alhamdulillah didukung oleh orang tua dan lain-lain sampai menjalani proses menjadi certified childbirth educator dari Yaman. Malah bapaknya loh yang certified, Bapaknya loh yang certified Nah, tapi kalau nggak ada ibu ini, saya nggak akan belajar semangat. Masya Allah. Jagoannya Ya. Halo Mbak Hernita aja. Suaranya agak gimana nggak sih? Kayaknya belum kenalin. Iya, silakan Ibu Ayu. Halo, nama saya Silakan. Panggilannya Ayu. Saya ya berhubung kami satu parental unit ya, jadi saya juga ibu dari satu anak. Usianya 20 bulan ya. Belum 2 tahun, jadi masih struggle selanjutnya gimana caranya menyapi, itu topik yang berbeda. Saya kebetulan bekerja juga, seorang karyawan juga di sebuah perusahaan retail di sini gitu. Jadi ya, ngelihat ada beberapa nama kayaknya yang aku tahu juga. Jadi ya gitulah. Itu aja sih. Pertama kita kenal Mbak Windy-nya itu, Mbak Windy itu guru kami ya. Iya, sampai sekarang juga. Masya Allah. Mbak Windy, Masya Allah. Kami ikut kelas terakhir waktu lagi hamil gitu. Terus dari situ kami mulai belajar dan emang ternyata kami ingat sekali dengan perjalanan kami. Dengan perjalanan belajar tentang kehamilan sampai sudah melahirkan dan lanjut ke parenting, itu tuh ternyata kami tertarik sekali gitu, karena ya emang berguna sekali ya ilmunya sampai sekarang. Alhamdulillah. Teman-teman nanya deh, suara aku ada robot-robot. Sekarang enggak. Kalau suaraku robot-robot dibilang ya tadi kayak ada yang chat juga. Enggak sih, udah aman. Aku mau dengar noise gitu. Oke sih Mbak, oke masih. Oke ya. Sekarang sih masih. Aku pengen tahu nih sebenarnya bisa ya datanya yang terbatas dan apa yang terjadi sebelumnya Mbak Ayu, gimana ini rasanya ditemenin suami Rasanya ditemenin suami selama dalam perjalanan kaminya gitu. Selama hamil sampai ke persalinan mungkin ada yang berkesan banget gitu. Apa sih? Tapi juga pertama kali ya, namanya pertama kali semuanya pasti berkesan ya. Iya, betul sebenarnya. Di aku sih clear sih. Iya, dia. Di Mbak gimana? Clear. Oke. Aku juga clear sih. Clear. Iya, Bayu cerita dulu aja deh. Coba, insya Allah habis ini benar Kak. Jadi kesannya itu ditemenin sama suami dalam seluruh perjalanan dari mulai hamil sampai melahirkan. Itu jelas-jelas. Oke, sebentar Mbak Ayu. Kayaknya aku close dulu. Aku ulang yang baru ya. Kelihatannya ada komplain. Oh, udah nggak aman, bener nih, clear. Coba dong teman-teman yang lain biar ceritanya nggak kepotong nih. Soalnya ini seru banget. Sudah clear, oke. Udah aman. Oke, aman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nggak, coba aku pegang dulu deh. Mungkin ini karena dipegang. Apa? Nggak ada hubungannya. Tadi di atas. Ngaruh ya? Oh gitu. Allah alam. Jadi kesannya ya yang terutama alhamdulillah bersyukur sekali. Menurutku aku tuh privilege banget bisa ditemenin suami dari awal sampai akhir. Jadi yang aku tahu juga banyak di luar sana yang kondisi keluarganya tidak memungkinkan untuk selama perjalanan ditemenin sama suami gitu. Jadi kurang dari supporting sistemnya. Nah, sementara aku tuh merasa senang banget selama hamil dan bahkan ketika proses melahirkan itu sendiri tuh full ditemenin suami, dan lebih-lebih lagi karena suaminya tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi bener-bener perannya tuh full banget gitu. Supportingnya tuh bukan hanya aku berada di sisimu gitu. Ya itu juga penting sih. Maksudnya ketika aku sakit dia tahu, oh coba aku giniin, coba aku melakukan ini, coba aku melakukan itu gitu. Itu tuh sebenarnya Masya hasil Allah. dari pelajaran yang kita dapat dari cerita lahir aja Masya Allah, gitu. iya. Masya Allah. Alhamdulillah nancep banget gitu ya. Jadi semua yang dibahas di cerita lahir semua dikerjain sama Mas Inu ya. Alhamdulillah. Kalau Mas Inu sendiri tantangannya apa sih nemenin ibu lahiran? Nemenin istri lahiran, masa ibu ya? Istri Kalau sendiri. dari hamil atau lahirannya aja? Dari hamil boleh nih, biar tahu bapak-bapak biar dapat clue-nya. Kalau kalau dari hamil sih, kalau dari hamil sejujurnya tantangan terbesarnya kalau buat aku dulu adalah memang keinginan untuk support tuh ada ya. Alhamdulillah, karena ketika kita pertama kali tahu bahwa alhamdulillah Ayu positif gitu ya hamil, memang kita langsung menyamakan visi gitu. Oke, kita sama-sama berjuanglah untuk kehamilan dan kelahiran anak ini gitu. Nah, ternyata keinginan mensupport itu tuh sudah merupakan modal lah, tapi tidak belum mencukupi kalau aku bilang. Nah, masya Allahnya memang yang paling pentingnya itu adalah ketika sudah ada keinginan perlu berilmu, karena kalau nggak berilmu waktu nemenin hamil itu tuh kecenderungannya jadi yang Ayu bilang, aku ada di sebelahmu gitu, tapi di sebelah kamu ngapain gitu kan. Mau ngepek. Bersamamu, Kalau tapi aku kesakitan kamu ngapain? nah gitu, aku bersamamu tapi ngapain gitu. Nah gitu, keinginan pengen barengnya dan lain-lain sih alhamdulillah udah ada, tapi begitu nggak ada ilmunya waktu itu sih kayak suka bingung ya. Misalnya ada orang komen soal pendapat-pendapat gitu yang cerita soal nanti kalau hamil jangan makan ini gitu atau makan itu. Nah, awalnya tuh agak bingung sih ketika menghadapi pendapat-pendapat seperti itu, sampai akhirnya sama Ayu lah, waktu itu belum ikut kelas cerita lahir. Nah, waktu itu kami masih blank lah, akunya sih terutama blank. Kalau Ayu masya Allah banget, girohnya untuk semangatnya untuk belajar udah tinggi, dan akhirnya ya yang aku lakukan adalah banyak mendengar aja. Jadi dia sharing, aku harus makan ini, nanti aku harus yoga, nanti ini, sampai akhirnya Ayu ngajakin kelas gitu. Cuma ketika belum berilmu, challenge-nya adalah kita itu apa ya istilahnya, tidak bisa mensupport istri secara total gitu. Jadi Nggak ada tahu di bagian sebelah mana gitu kali ya. ada yang nyaranin makan ini, akhirnya aku tanya, kamu makan ini nggak, gini, katanya ntar gini. Padahal setelah ditelaah lagi, atau Ayu ternyata udah belajar duluan, Mas itu tuh nggak gini, oh gitu. Nah itu yang awalnya ya, ketika belum belajar tuh rasanya kayak gitu nemenin hamil. Nah ketika belajar ternyata alhamdulillahnya jadi jelas gitu, oh ternyata tahap menemani istri itu sama hamil itu tidak hanya ada di sebelahnya dan menjadi pemandu sorak istilahnya gitu. Ayo semangat kamu bisa. Oh kalau misalnya lagi mual ditemenin, kalau lagi kram dipijat gitu. Nah ternyata ketika hamil dan udah belajar menyadari bahwa ada cara-cara menemani, misalnya gitu. Misalnya kram tuh kenapa sih gitu. Jadi lebih berempati ya gitu istilahnya. Jadi lebih berempati gitu, tahu betul mengalami ini ya. Oke, walaupun ngantuk kita harus berjuang gitu kan. Terus kalau misalnya suasana hatinya istri itu harus di manage banget ketika hamil. Jadi sekalipun kita pulang kerja dan
sebagainya, lelah, tetap aja sebagai suami harus mencoba memanage kondisi emosinya di depan istri gitu. Karena ketika istri itu kan berjuang setiap hari kan ketika hamil ya. Masya Allah itu jihadnya perempuan ya, kalau aku bilang Masya Allah itu 9 bulan itu jihadnya perempuan, biasa dari makan, menyayangi, dan itu tuh biasanya laki-laki tuh nggak langsung karena kita secara fisik nggak terpengaruh gitu kan, kita nggak merasakan ada jiwa yang tumbuh di dalam diri kita gitu. Nah itu tuh awalnya tuh tidak terasa buat aku pribadi sebagai laki-laki, tapi ketika belajar terus menyadari perubahan fisiologi istri, bagaimana emosinya terpengaruh, bagaimana kondisi psikologisnya pun terdampak terhadap proses kehamilan. Oh, di situ loh aku baru sadar bahwa sebagai suami tuh supportnya luas ya gitu. Ya, dan ketika mensupport daya masa hamil itu, ternyata Masya Allahnya dengan ilmu yang aku dapat di kelas persiapan persalinan, secara nggak langsung itu juga mendewasakan diri sebagai seorang suami, laki-laki, dan anak gitu. Itu waktu hamil. Ini langsung lanjut ke persalinan berarti. Boleh. Pengalaman nemenin istri lahiran gitu lah. Kayak di sinetron gitu nggak sih, cakar-cakar gitu. Alhamdulillah kita enggak ya. Enggak. Kalau gue nggak nyangkar ya. Oh enggak, alhamdulillah. Aduh. Tapi udah siap sih. Udah siap dicakar. Berapa lama persalinannya? Oh, Masya Allah, prosesnya kebetulan 30 jam aja. 30 30 jam ya jam. perjuangannya. Di awal. Ya. Jadi itu dari bukaan 1 sampai 10, 30 jam. Iya, dan kita sempat mengalami nggak ada progres di bukaan 6 tuh lumayan lama tuh. Ya, dari 6 ke 7 ke 8 tuh lama banget. Hampir menyerah. Jadi kalau sekarang Mas Inu tahu dong kenapa bisa lama begitu? Bisa. Tapi tes. Apa namanya untuk kalau lama gitu, apa namanya? Aku ingat grafiknya. Teng. Gak bawa buku contekan. Bukunya dia. Anyway, nanti kalau udah mulai ngajar baru ingat lagi ya. Aku sampai impress loh, karena Mas Inu ini sampai Japri nanya pelatihannya. Aku pikir wah serius nih bapak-bapak mau ikut pelatihan kayak gini gitu kan, emang istrinya mau lahiran berapa kali sih gitu. Ternyata Mas ini punya visi yang berbeda ya, punya visi yang ada misi yang berbeda untuk ikut di CBE ini. Boleh cerita nggak bisa sampai ke situ tuh NAP dijawabin sama Mbak Ernita tuh. Mbak Ernita mas Salfok NAP, makasih Mbak. Mbak Ajeng ini juga guru saya ini sama Mak Di itu yang di komen itu, dua-duanya guru saya. Masya Allah. Guru-guru saya semua teman diskusi. Balik ke pertanyaannya tadi, kenapa kira ngejapri mau certified adalah berawal dari kelas sih sebenarnya. Kalau aku berawalnya ya dari kelas, tapi start pointnya tuh adalah ini, nggak tahu ini bapak-bapak bata apa enggak ya. Jadi aku ingat banget waktu dulu workshop waktu sertifikasi itu pertanyaannya adalah satu kata yang menjelaskan kenapa kamu di sini gitu ya. Ada yang memilih panggilan dua dan sebagainya. Mungkin ini masih relate dengan pertanyaan Mbak Windy. Jawaban aku waktu itu adalah keluarga, family gitu. Panggilan istri. Ya family sih sebenarnya, kayak keluarga in general. istri termasuk sih. Iya termasuk. Belum udah tiba-tiba. Nggak apa-apa, lanjut. Bisa pakai. Bentar. Oke. Wah, koneksinya tiba-tiba terputus ya. Sambil cerita dikit sebelum Mas Inu balik dan Mbak Ayu, mereka itu pernah ikut kelas kami. Nah, salah satu orang tua yang berdaya banget ya, sampai mereka mau ikut sertifikasi. Waktu di kelas tuh Mbak Ayu dan Mas Inu ini kompak banget. Nah, selalu nanya, dan yang mereka tanya tuh bukan yang receh-receh gitu ya, yang benar-benar kayak they know themselves, mereka tahu tuh diri. Dan karena namanya persalinan itu nggak bisa di copy paste kan. Oke, Mas Inu live dulu. Karena persalinan itu kita perlu sadari bahwa persalinan nggak bisa di copy paste. Kita perlu mengenali diri kita sendiri dan problem kita tuh apa sih, apa yang perlu kita cari dari ilmu-ilmu yang kita pelajari itu. Dan ilmu itu nggak bisa mutlak ya, harus di-adjust dengan keadaan kita masing-masing. Aku pengen lihat Mas Inu udah balik.
Mbak Hernita Ajeng, oh panggilannya Mbak Ajeng ya, makasih loh udah dijawabin ya kan, Mas Ino jadi dapat contekan. Anyway, ini kayaknya jangan-jangan yang datang Amani Sister semua nih. Ternyata fansnya Mas Ino banyak nih, Mas Ino Mbak Ayu ya. Ada pertanyaan nggak? Iya, mati lampu. Udah bisa join lagi? Oke, balik, nggak apa-apa. Kita glow in the dark aja ya, mumpung malam minggu. Siap. Oke. Oke, mati lampu. Nggak apa-apa. Glow in the dark ini mengenal dulu ya. Iya. Waduh, mati lagi yuk. Kenapa mati? Sorry. Itu center. Sorry. Maaf. Tukang lightingnya, maaf nih, tukang lighting. Aduh, Masya Allah. Halo Mbak, Ya. halo Mbak Jen. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Sorry ya mati lampu. Jadi kenapa dulu aku pengen jadi certified childbirth adalah karena aku tuh dapat satu bahasan mengenai kalau ingin bercita-cita mengubah sesuatu ya, istilahnya mengubah masyarakat gitu ya. Startnya tuh ternyata harus mulai dari kecil dulu gitu ya. Itu tuh tadinya aku bingung cara gimana gitu. Awalnya yang aku pikirin adalah parenting. Jadi yang banyak aku pelajari awalnya adalah nanti kalau anaknya udah lahir bagaimana gitu. Apa yang harus aku didik, cara komunikasi gimana, aku mesti nyeritain apa gitu. Awal tuh di situ. Jadi aku ingin menciptakan keluarga dari keluarga aku gitu, mendidik keluarga yang baik. Nanti ujung-ujungnya insya Allah bisa berdampak ke keluarga-keluarga lainnya gitu. Nah ternyata ketika belajar di cerita lahir soal persalinan, Masya Allahnya aku tuh banyak banget dapat insight. Ternyata mendidik atau parenting itu it start from pregnancy gitu. Itu mulai dari kehamilan. Jadi salah satu yang terbuka pikiran aku ketika itu adalah aku ternyata nggak boleh lalai di masa kehamilan dan persalinan gitu. Nggak boleh miss sama sekali proses itu. Aku harus ikut ngejalanin bareng sama istri aku. Jadi success story soal parenting itu nggak bisa langsung dari ketika lahir lalu nanti kita bisa lebih mudah untuk mendidik, ternyata start dari awal. Nah kenapa aku pengen certified lanjutannya adalah karena ketika kelas aku merasa ini bermanfaat banget, satu buat suami, Masya Allah banget. Jadi kelas persalinan ini eye opener banget. Bukan hanya untuk ibu-ibu, buat laki-laki ya aku ngerasa banyak berubah, banyak belajar dari mulai memahami kondisi istri, memahami perjuangan anak, sampai yang paling aku amazed adalah aku sangat diingatkan bahwa manusia itu perlu melakukan ikhtiar optimal gitu. Ikhtiar kita harus optimal. Dan pada akhirnya di cerita lahir aku juga diajarkan bagaimana kita manage ekspektasi kita terhadap result apapun yang kita terima nantinya. Jadi aku benar-benar merasa ketika kelas di cerita lahir itu secara fisik dan mental itu aku disiapkan gitu sama Ayu dengan segala apa yang akan terjadi nantinya. Tapi kita harus usaha dan usahanya itu tuh bukan usaha ibu aja tapi usaha bareng gitu. Jadi ketika nanti apapun hasilnya, aku dan Ayu merasa bahwa kita udah mencoba yang terbaik. Dan alhamdulillah apapun itu hasilnya, alhamdulillah ala kulli hal, semua itu pasti baik dari Allah. Ya udah gitu. Nah, di situ aku merasa kayak cara komunikasinya, aku nanya kan waktu itu bilang Mbak Windy ada nggak sih trainer cowok? Kenapa? Karena menurut aku ada point of view atau cara komunikasi yang misalnya lebih nyaman untuk beberapa hal lewat laki-laki sama laki-laki gitu. Ya itu terbuktinya ketika aku lagi proses sertifikasi, aku suka ngobrol sama temen di kantor aku yang waktu itu istri lagi hamil dan mau melahirkan. Beberapa approach-nya itu ya sangat-sangat laki yang kayak bro gimana gitu gini. Nah mansplaining lah istilahnya, mansplaining gitu. Dengan bahasa laki gitu, dengan analogi-analogi yang digunakan tuh laki-laki, kayak misalnya aku menggunakan analogi petinju gitu, tinju dan coachnya itu aku sering banget pakai ke teman-teman laki-laki, nyeritain lo tuh apa sih perannya ketika persalinan, lo pernah nonton tinju nggak? Aku bilang, nah lo tuh coachnya yang di pinggir lapangan, ya di pinggir ring. Kalau misalnya coachnya udah nunjukin anduk putih, lo yakin petinjunya masih mau berjuang? Nah, dari situ lo jangan pernah menyerah untuk istri lo. Istri lo itu lagi bertarung atau lagi berjuang untuk melahirkan anak lo, dan sebagai coach yang bisa lo lakukan adalah lo akan tetap di pinggir ring, ngeliatin semua gerakannya, siapin minuman, makanan, kalau dia keringetan lapin anduknya, lapin keringetnya dengan handuk segala macam, dan
lo adalah orang yang paling tidak boleh menunjukkan menyerah terhadap istri lo. Bayangin rasanya jadi petinju terus ya, nah di situ mungkin itulah kenapa aku pengen belajar lebih lanjut dan certified, karena ada style-style penjelasan yang ada di kepala aku sih sebenarnya. Terus waktu itu kayak kayaknya bisa apply deh kalau ke ayah-ayah gitu. Bukan seksis ya, tapi emang kan cara kerja otak wanita dengan pria beda ya, jadi mungkin approach-nya juga beda. Jadi ini tuh sebenarnya pemikiran kayak gini tuh diawali diskusi setelah kelas cerita lahir dulu pas kita lagi hamil. Jadi Inu tuh ngerasa wah impactful banget ya ini kelas gitu. Saya tahu jadi saya harus ngelakuin apa jika sesuatu terjadi gitu. Tapi nggak semua kayak gitu, maksudnya teman-teman aku yang hamil ataupun maksudnya dengar-dengar cerita dari orang-orang ya, maksudnya nggak semua suami kayak gitu, atau di portal-portal semacam ya banyak lah ya di Instagram kita lihat gitu, portal-portal lihat ibu-ibu yang merasa kok suami saya tuh kayak nggak ngerti saya banget gitu, ujung-ujungnya tuh jadi ke situ gitu. Padahal mungkin sesimpel emang suami itu belum ngerasain ownership ketika istrinya hamil, ownership terhadap bayi yang dikandungnya itu juga anak dia gitu. Sesimpel even mungkin dari Mbak Windy sebagai pengajar kelihatan juga kali ya di cerita lahir di kelas-kelas tuh kelihatan mana pasangan yang suaminya juga ikut antusias gitu untuk mengikuti materi, sama mana yang diem-diem aja pikirannya nggak tahu kemana gitu. Nah itu tuh mindset yang benar-benar diperlukan ketika even datang ke kelas pun. Kadang-kadang banyak suami yang datang ke kelas itu statusnya untuk nemenin istri gitu, padahal kan no, this is also for you gitu, ini tuh pendidikan buat kamu juga gitu, karena kamu mau jadi bapak gitu, ini anak kamu gitu. Jadi bukan hanya nemenin istri. Itu temen aku yang kebetulan ikut kelas Amani, alhamdulillah nyala lagi ikut kelas Amani yang lain tuh merasa gitu, oh iya yuk bener loh, itu tuh kayak bapak-bapaknya tuh kayak nggak tahu apa yang harus dilakukan karena cuman nemenin aja gitu. Nah itu yang harus kita benahi di awal sih. Jadi maksudnya kalau alhamdulillah aku sama Inu sih even ketika kita ikut pendidikan bareng-bareng ya kita udah komit bahwa pendidikan ini ya buat kita bareng-bareng, bukan cuman buat istrinya biar tahu, tapi ya ini buat suaminya juga gitu. Dan di situ kita ngerasa ada gap. Kenapa sih bapak-bapak ini kok merasanya saya cuma nemenin istri saya, bukan pendidikan ini juga buat saya gitu. Mungkin salah satunya ya sesimpel, ya bukan seksis ya, tapi emang karena cara penyampaian wanita beda dan cara kerja otak wanita dan pria berbeda, sehingga mungkin bapak-bapak lebih mudah nerima kalau yang neranginnya pakai cara yang dimengerti laki-laki. Nggak harus laki-laki ya. Nggak harus sama laki-laki sih Mbak, tapi caranya mungkin yang lebih nyentil hal-hal yang analoginya tuh analogi yang bapak-bapak lebih kenal gitu loh. Kayak analogi coach dan petinju gitu kan, mereka kan langsung bisa ngebayang gitu. Mungkin lebih relatable juga ya. Boleh tahu nih korban bapak-bapak ibu udah berapa korbannya di kantor baru 2 Mbak yang ya, alhamdulillah ya baru 2 maksudnya yang berapa success rate-nya kalau di kantor 50% Mbak. Kalau 50% saya. Kalau di luar cukup puas dengan salingannya ya. Ya, alhamdulillah. Yang itu yang aku bilang ke temanku itu adalah aku selalu mengajak dia brainstorming gitu. Jadi karena kan memang child birth educator itu tidak boleh istilahnya berfatwa atau menyarankan sekuat itu kamu ambil tindakan ini atau enggak gitu kan. Tapi aku selalu mengajak dia untuk brainstorming kayak udah tanya dokter begini belum? Udah mencoba menanyakan belum kenapa dokternya ambil tindakan ini? Udah mencoba tanya belum istri lo gimana perasaannya gitu misalnya. Jadi itu yang aku bilang, yang paling penting adalah bagaimana experience kalian itu fulfill gitu. Jangan sampai persalinan ini merupakan proses yang kalian lewati begitu saja gitu. Jadi this is adventure ya, aku bilang gitu. Ini tuh petualangan yang seru banget. Jalanin berdua, apapun resultnya, ada semak belukar kayak ada apa, harus turun dulu ke jurang, naik lagi gitu.
Tapi ketika kalian harus ngambil jalan itu, pastikan bahwa kalian tuh benar-benar tahu kenapa kalian harus ambil jalan itu gitu. Jadi jangan juga menyerah kepada opini orang secara mutlak gitu. Nah, itu yang aku selalu ajarin ajak ke teman-teman aku di kantor maupun alhamdulillah ada beberapa kelas persalinan yang aku ikut waktu itu. Aku selalu ngajak brainstorming dari ayah-ayahnya, dan terutama salah satu hal yang suka aku ingetin adalah find back purpose kenapa kamu nikahin istri kamu gitu. Kayak gitu. Bahkan aku sampai aku sampai Visi membentuk keluarganya apa sih? ya aku sampai kayak coba kalau diinget-inget lagi dulu kalian tuh datang dari latar belakang beda, terus kalian nikah, lalu kalian nanti punya anak gitu. Coba kita lihat semua timeline itu gitu. Jadi kadang-kadang ketika seorang suami itu bisa punya kecenderungan, laki-laki kan fokus banget ya dengan sebuah fase ya. Kayak misalnya kalau kerja di kantor tuh bisa lupa di rumah ada apaan gitu istilahnya. Kalau kata guru kita Bu Aisyah Hajar selalu bilang otak laki-laki tuh kayak pancake. Jadi kayak waffle, pancake, kayak waffle, pancake, waffle. Ada sela-selanya itu loh, ada kotak-kotaknya itu. Ada ruangan-ruangannya kayak waffle. Jadi kalau udah di satu ruangan, kita udah lupa tuh ruangan lain isinya apa. Sedangkan wanita tuh kayak spaghetti, nyambung semua gitu kan. Oh ya, oke. Nah, jadi salah satu yang aku coba share di kelas tuh biasanya ya otak kita emang dari waffle, dan itu harus dipahami juga oleh ibu-ibu karena hubungannya pasti sama komunikasi. Jadi aku biasanya kayak oke, itu boleh dari waffle ya, waffle itu ada ruangannya, tapi coba kita zoom out yang jauh waffle-nya, kita lihat ada berapa kotak di situ gitu kan. Nah, ketika ayah diajak untuk melihat lebih luas gitu ya, bahwa fase-fase rumah tangga kalian, hamil kalian, persalinan kalian, itu tuh adalah sebuah fase yang panjang sampai parenting. Biasanya mereka baru ngelihat, oh ya, this is a journey together gitu. Ini bukan saya doang. Terus oh ya, saya juga harus fight di sini. Ini bukan hanya istri saya gitu. Itu yang aku coba biasanya bangun di antara obrolan aku sama bapak-bapak. Dan biasanya kayak mereka cukup shock sih, karena kayak kalau ditanya bapak-bapak, menurut lu lahiran gimana? Jadi biasanya pertanyaan aku yang pertama adalah gimana tuh lahiran gitu. Ya yang aku tahu sih ngeden aja Mas Inu. Gitu kan. Iya sih ngeden, tapi ya habis kan di film-film gitu ya Mas Inu. Iya sih emang ada ngedennya gitu. Tapi nggak mutlak ngeden loh, Bro. Ah masa? Nah, pasti gitu. Jadi ketika diceritain nih, wah semuanya mereka baru menyadari, oh gitu ya Mas Inu. Jadi kalau udah kayak di film-film yang kayak ini aku ini enggak, itu kadang-kadang terlalu dramatis aja gitu. Sebenarnya nggak perlu dilalui dengan seperti itu kok. Terus kalau laki-laki jadi gimana? Nomor 1 bro, saya bilang. Kalau jangan pernah tunjukkan bahwa lu panik. Sepanik apapun diri lo jangan panik. Pokoknya harus sekul apapun gitu kan. Di sini ada Yang mana? mulai dari mulai satu baca Oh, Masya Allah. Nah itu bukan itu, nih. Nah, aku lihat dulu. Terus ada yang bilang suamiku Teman aku ini. Udah Mas Mbak jadi. Masya Allah. ini kayaknya suara aku masih ya. Di aku sih nggak clear Mbak, di aku clear. Nggak ya, kayak kayak soal teman-teman ada yang aku harus ngomong lebih pelan aja mohon maaf ya teman-teman kalau banyak anyway berarti aku bisa lihat nih Mbak Ayu dan Mas Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, tentu saja tidak ada yang sempurna, tapi kalau kita review lagi, oh harusnya kita bisa gitu. Tapi ya udah itu jadi bro aja untuk ya kita tahu ada kesempatan selanjutnya. Amin. Soalnya Ya suaranya masih masuk ya. Masih mantul nggak? Pengaruh dari kita posisinya. Sedikit mantul sih. Oh. Sekarang udah gimana? Feedback. Lag. Enggak Lag kah? Dia tuh nggak lag. Ya, Wan.
Jadi aku Oke, clear Mbak. aku mau masih akhirnya stage-nya aku serahkan Ya ada jadi aku bisa diam nih. diam nih. Eh, kita kan dari Kita minggu kan ini dari minggu ini membangun membangun ya. ya. Rencananya ke depan Rencananya Mas ke Inu depan Mas Inu Ya, dan Mbak rencana Ayu ke dan depan. Mbak Ayu Oh, punya goal punya setelah goal dari setelah dari ini habis habis certified certified apakah berikutnya berikutnya yang konkret nih menggerakkan menggerakkan apa oh, oh Mbak ini soalnya no sound. Tunggu. Ini aku udah sound. aku sound. tapi kedengeran sih Mbak di aku. Coba nih aku handphone aku udah angkat biar nggak keluar di speaker masih. Oke, mudah-mudahan kedengeran ya teman-teman. Masya Allah. Oh, pakai headset. Headset di bawah ya. Oh ada, aku ada. Sebentar, sorry. Oh, kalau aku sih, ini kedengeran ya. Jelas ya Mbak Windy. Oke. Rencana aku sih yang jelas, insya Allah aku berencana kalau memang Allah kasih kesempatan, aku sih pengen sekali bisa buka kelas atau join di kelas-kelas yang persiapan persalinan. Sebentar. Coba. Halo. Ya, Tes, lebih tes. jelas kah? Apakah suaraku Ya. aman? Oke, udah jelas. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. tadi pertanyaanku aku perjelas lagi. Boleh. Apa nih langkah nih rencana ke depannya Mas Inu dan Mbak Ayu untuk menggerakkan bapak-bapak? Kayaknya kan sangat sayang ya kalau ini nggak di-share atau cuma di-share sekedar di keluarga aja nih atau teman kantor. Bisa nggak nih kita bikin big movement yang terutama bagaimana memotivasi bapak-bapak yang introvert. Di kelas ceritanya juga banyak sih bapak-bapak yang introvert ya. Mungkin harus ngobrol sama Mas Inu. Coba deh Mas Inu cerita apa sih visi kedepannya untuk menggerakkan bapak-bapak ini bisa terlibat dalam persalinan. Oh, jelas sih aku pengen banget bisa ngajar di kelas persiapan persalinan dan dengan misi khusus adalah menyampaikan yaitu aku bilang aku pengen bapak-bapak tuh merasa bahwa kelas persiapan persalinan itu dihadiri juga loh dan ada juga yang menyampaikan materinya dari bapak-bapak gitu. Jadi jangan merasa asing ketika datang ke kelas persalinan dan jangan merasa bahwa ini adalah topik yang hanya diperbincangkan oleh ibu-ibu gitu istilahnya. Kalau mau ngobrol sama saya tentang persalinan, saya senang banget gitu bisa diskusi. Karena saya juga banyak belajar biasanya dari cerita orang-orang atau ayah-ayah luar biasa lainnya gitu. Masya Allah saya di beberapa saya ada beberapa cerita kayak orang pernah ikut kelas saya dan saya dengar cerita perjuangan dia sebagai suami gitu, bagaimana dia bersabar dan mensupport istrinya. Justru jadi aku yang belajar gitu. Dan ketika dia bisa berdiskusi dengan aku, itu aku suka merasa justru aku yang banyak belajar. Jadi kalau nanti ke depannya sih aku pengen banget bisa ada buka kelas atau bareng atau kolaborasi sama siapapun gitu. Cerita lahir ya. Boleh, setelah boleh, pandemi. boleh. Langsung di booking ya. Jadi itu ceritanya tadi aku bilang tentang success rate ya. Sebenarnya persalinan tuh success rate tuh dilihat dari seberapa puas kita terhadap pengalaman kita, bukan seberapa berhasilnya kan. Karena kadar berhasil tuh nggak bisa dihitung kalau soal persalinan ya. Artinya kita tuh mau meningkatkan rasa kepuasan terhadap proses persalinan masing-masing. Nah, rasanya nih kayaknya kalau misalkan Mas Inu dari sisi yang udah pernah belajar menemani istri itu rasanya tuh nggak ada capeknya pastikan kayak tadi Mas Inu bilang bahwa tingkat kita empati kita lebih tinggi di ketika istri udah mulai cranky lah, udah mulai apa sih yang paling berat tuh waktu lahirannya Mas Bayu? Oh, lahiran Bayu yang paling berat kalau aku adalah nahan ngantuk, Mbak. Dia Aku orangnya super ngantuk. ngantukan. Iya, Masya Allah. Tapi 30 jam Inu nemenin aku tuh tidurnya cuma 2 jam kali ya. Iya. Itu pun dengan strategi gitu. Jadi maksudnya kayak oh ini ibu udah datang, aku bisa tidur dulu ya gitu. Jadi maksudnya even di saat-saat genting seperti itu kita tetap diskusi dan berusaha rasional. Iya, kayak Masya Allah itu paling ya. berat buat aku Bayu sih. masih Kayak, bisa rasional. Masya Allah, kayak ini yang luar biasa tuh yang ini, Mbak. Aku mah perempuan ini yang luar biasa, Mbak. Makanya Istri suaminya saya ini, bisa Masya Allah. digeret masuk sedikit. Iya. Jadi kayak apa ya? Yang paling berat tuh sebenarnya kalau buat laki-laki adalah tapi sebenarnya jadi nggak gitu beratnya karena belajar sih Mbak waktu itu sama cerita lahir karena kita udah di-adjust
mindsetnya gitu, nggak menjadikan ini sebagai suatu apa ya, ini bukan porsi saya gitu. Mindset itu hilang sama sekali, itu literally nggak ada sama sekali ketika menemani bersalin. Mungkin itu yang biasanya ada kecenderungan membuat orang kurang bersemangat gitu ya dalam menemani istrinya. Tapi kalau ketika mindset kita udah, yang aku bilang, ketika mindset kita adalah ini teamwork, ini adalah proyek besar kita bersama, rasanya tuh capek tuh atau istirahat tuh menjadi sesuatu yang bahkan wajar dilakukan 2 jam gitu. Kayak aku istirahat dulu ya 2 jam karena waktu itu aku ingat banget Ayu belum masuk masa aktif gitu ya, masih tahap latihan, boleh nggak izin istirahat dulu 2 jam karena aku bener-bener nggak mau miss out di masa aktifnya transisi dan bahkan ketika mengejan gitu. Jadi karena kita belajar stage-stage itu, kita udah tahu apa yang kita expect gitu. ya jadi Kita udah gitu. tahu prosesnya, kita udah tahu oh nanti ada ini sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Iya. Gitu sih. Nah itu Berarti Masya ini Allah banget itu. briefing, self briefingnya itu udah tertata banget ya, udah bikin beberapa skenario, udah kayak kalau A, B, kalau B, C gitu udah ke ini banget kali, udah ke patri banget ya. Secara tidak langsung sih. Sebenarnya sambil jalan juga ya, karena kita maksudnya situasi kan berubah terus ya, cuman dengan komunikasi, kuncinya sih komunikasi yang baik dan sebenarnya bekal pengetahuan untuk keduanya gitu. Jadi makanya dua-duanya tahu apa yang harus di-expect gitu. Sehingga ketika komunikasi dan nentuin tindakan selanjutnya tuh kita mudah untuk bilang setuju atau enggak karena apa gitu, karena udah sama-sama paham sih itu Isinya jadi udah mungkin sejalan ya. udah ada plannya gitu Ya. di kepala tuh udah tahu gitu. Ya itu mungkin kalau yang dengar buat ayah-ayah nanti ada yang namanya birth plan, itu sangat-sangat bermanfaat banget nih buat semuanya. Karena itu kunci itu kunci. Belum tentu kejadian sesuai plan, tapi at least startnya tuh kita tahu mau ngapain gitu. Iya, karena birth plan itulah yang karena birth plan itu sebenarnya ketika di rumah sakit ya, aku jujur aja sih, aku sama Ayu udah nggak sempat tuh nge-review lagi isi birth plan. Udah nggak sempat. Itu di rumah sakit itu dari bukaan 30 jam itu di rumah sakit. Enggak sih, dari bukaan 3 atau 4. 3 atau 4 gitu. Tapi karena posisinya tengah malam dan rumah sakitnya kebetulan di tempat yang macet, jadi ya udahlah nggak usah pulang lagi gitu, karena disangka oh ini biasanya tuh nggak lama gitu, nggak taunya baru besokannya. Iya, itu juga peran suami di situ adalah menetapkan strategi itu. Kayak kalau waktu Ayu mulai kontraksi, yang aku pikirin adalah biarkan Ayu dulu untuk berkonsentrasi dan menikmati proses kontraksinya yang pelan-pelan itu. Sementara di kepala aku langsung tas untuk bersalin mana, nomor kontak untuk nanti transportasinya gimana, terus kita cek Google Maps. Jadi itu yang kayak gitu-gitu udah teknis-teknis itu udah langsung aku yang pikirin. Jadi Ayu udah kamu fokus aja gimana caranya napas perut dan lain-lain. Sementara yang lain-lain termasuk persiapan meninggalkan rumah dan lain-lain itu langsung aku di-handle sama aku kayak gitu. Nah itu Masya Allah banget itu berplan sih itu sebenarnya. Jadi pembagian tugas tuh sangat-sangat kerasa banget sih ketika proses bersalin, terutama ya, kayak bersalin tuh kayak menurut aku kayak ini dia eksekusi dari selama ini obrolan kita di kelas gitu. Finally it comes gitu. Finally it comes gitu, apa yang diomongin Mbak Windy semua kejadian gitu. Ready nggak? Apa yang ada di cerita itu udah semua gitu. Walaupun udah baca tetap aja deg-degan. Nah, ibu-ibu ya, untuk bisa sif-sifan piket kayak gini, kita tuh sebenarnya sebagai istri nggak bisa juga nyuruh-nyuruh suami, ayah nanti kamu gini ya, nanti kamu gini ya, karena nanti si ayah tuh disuruh pun sebenarnya nggak, no clue, gue disuruh gini ngapain ya, tapi itu perlu didiskusiin, makanya datang ke kelas bareng itu supaya sevisi. Jadi ketika kita ngomong, kita nanya suami nih, ayah menurut kamu gimana, dan si ayah nih ngerti gitu, oh jalannya begini-gini. Nah itu yang sebenarnya big deal ilmu pada ayah, karena di hari H yang mengendalikan itu bapak gitu, ayah, bukan si ibunya mana harus fokus banget gitu kan. Gimana kalau suami itu kayak gitu? Cara siasati gimana kondisi tuh? saat kontraksi menjelang persalinan. Kesenggol lampunya. Kesenggol kan. Apa yang penting suaranya ada. Kesenggol. Oke. Bentar mana sih colokannya? Saya senggol lagi dulu. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Maaf ya, kok urdu banget teknologinya, Masya Allah. Oke. Jadi sebenarnya suami cuek bebek ini menjelang persalinan, sedangkan ada 2 anak balita. Nah ini harus didiskusikan jauh sebelumnya. Jadi kalau misalnya baru didiskusikan ketika lagi kontraksi,
ya udah telat sih sebenarnya ya. Sebenarnya challenge-nya di sini adalah buat teman-teman yang memiliki ujian di sini, Masya Allah. Ujiannya luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran terhadap seperti ini. Memang ini mitigasi ya. Kalau mitigasi ketika udah kejadian, kalau menurut aku berarti kita harus mulai memikirkan siapakah pendamping persalinan yang lebih bisa suportif. Itu mungkin ya. Ketika ini udah kejadian, karena misalnya ini qadar Allah gitu ya, takdirnya adalah suami dan istri belum sempat untuk menyamakan visi, berkoordinasi, belum sempat nyiapin plan, belum kebayang bagi-bagi tugasnya. Lalu ya sudah terjadi proses persalinan, maka memang yang paling bisa dilakukan untuk saat itu, kalau saran aku ya, kita carilah pendamping persalinan yang saat itu lebih suportif gitu. Walaupun kalau aku sih selalu bilang, ya ayolah ayah-ayah ini mending turun gitu. Karena aku tuh bilang sama temenku, don't miss this moment gitu. Ini tuh momen yang berharga banget dalam hidup seorang suami untuk menjadi ayah atau kehidupan seorang ayah. Karena momen ini itu kalau dipikir dari lifetime ya, itu tuh 9 bulan plus beberapa jam. 9 bulan tuh hamil ya, dan beberapa bukan jam. Pengalaman yang bisa Anda beli dengan uang ya. Masya Allah. Dan pengalaman yang sepertinya cuma sedikit dari lifetime itu tuh bisa banget menjadikan Anda orang yang berbeda. Betul. Jadi kalau misalnya Anda punya kesempatan mengambil itu, dan misalnya Allah udah berikan di depan mata Anda, sebenarnya sayang banget kalau itu dilewatin untuk ayah-ayah. Tapi kalau misalnya udah kejadian kayak dua penanya ini, suami tipe yang cuek, sebenarnya ya belum tentu suami cuek kalau menurut aku. Bisa aja Iya, karena kayak dia gini. nggak tahu harus ngapain. Betul. Bisa aja Dia nggak bisa aja ngerti. bingung. Karena ada nih, aku punya pengalaman yang kelas-kelas bapak-bapak ya, digeret pasti sama istrinya kan. Kelas pertama tuh nyemil, tau gak sih, mainin skateboard ya diputar-putar gitu kan. Aku ngeliat, oke, baik. Tapi setelah hari kedua kelas, hari ketiga kelas tuh istrinya tuh udah kayak masuk akademi akpol. Makannya harus begini, nggak boleh lewat. Ditata banget, udah pokoknya telepon, kamu udah makan ini belum? Kamu udah ini belum? Kamu udah. Jadi bapak-bapak ini malah makin ngerti gitu. Oh ternyata ini nih tugas saya sebagai bapak, nggak cuma sekedar bayarin bil rumah sakit gitu kan. Udah ada sense of mission. Nah, sense of mission itu tuh sebenarnya tuh gitu, bisa jadi bukan cuek, cuma dia bingung aja. Dalam misi ini, misi penyergapan ini kita harus ngapain sih sebenarnya? Karena ada pikiran saya tuh apa? Karena ada kecenderungan gini, ini point of view laki banget, saya nggak tahu ini sebagian atau saya aja gitu ya. Kadang-kadang kayak kalau nanti saya giniin ternyata nggak pas, dia malah marah. Betul. Mending saya ngapa-ngapain. Mending saya nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal dari kacamata istri itu salah. Iya, ada salah istri. Kok kamu nggak ngapa-ngapain? Lagi kok dia nggak gitu sih. Panjang jadinya nih. Panjang. Kata Mbak Fani, suami saya yang tadinya cuek setelah ikut tutorial lahir akhirnya mulai aware. Sebenarnya bukan cuek sih, tapi mereka nggak tahu mesti ngapain. Nah ini testimoni dari istri yang udah bantu untuk mengedukasi suami, dan akhirnya ternyata bukan cuek. Ternyata mereka nggak ngerti, yang kayak tadi Mas Ino bilang, daripada salah mendingan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya kan kayak gitu, maksudnya itu naluri yang suka alami gini, kayak misalnya gini ya, mengalami kalau di rumah, kerja di rumah misalnya gini, tolong dong rapiin itu buku di rak gitu kan. Nah, kalau buat laki-laki, ketika instruksinya adalah rapikan buku di rak, brok aja gitu. Pokoknya semua buku di rak gitu. Iya kan? Nah, terus tiba-tiba istrinya datang. Kok kamu gini sih nyusunnya? Kamu tuh nyusunnya harusnya kalau buku urusan makanan semua, kalau religius semua. Ini kan Quran, kok Quran ada di novel? Nah, baik gitu. Ya kayak gitu ternyata ya ibu-ibu ya, karena suami-suami ini bukan dukun ya, jadi harus dikasih tahu SOP-nya. Iya, ya, nah itu ada di kelas persiapan persalinan cerita lahir juga tuh, komunikasi kayak gitu. Ada. Nanti kalau suaminya masih cuek juga bisa hubungin Mas Inu kayaknya ya, mungkin mesti di coach 101 biar kebuka gitu pikirannya. Sebenarnya bukan nggak kebuka sih pikirannya, karena kita ini memang nggak terdidik untuk jadi seorang bapak. Kita nggak terdidik untuk jadi pendamping persalinan ya. Itu memang faktanya demikian. Jadi wajar banget kalau bapak-bapak tuh no clue. Mereka taunya cuma jadi mesin ATM gitu kan. But ada tugas yang lebih besar. Ada tugas yang lebih mulia lagi, dan ternyata receh gitu loh, cuman nemenin doang, cuman ngulus-ngulus doang ya kan, gampang kan Mas Inu? Iya kok, ayah-ayah sebenarnya ketika persalinan tuh cuma ngelus-ngelus,
Ngasih Tapi harus dia. senyum, sayang, udah gitu. Padahal ngantuk ya. Padahal ngantuk gitu. Enggak kalau sayang kamu bisa. Tapi Masya Allah itu begitu selesai persalinan kebayar semua, Masya Allah Oke, bahagianya gitu bentar ya. mundur. Pas kepala bayi keluar, nungguin nggak? Nah, ngelihat sih, Nungguin. Ngelihat gimana rasanya? ngelihat. Ceritain Hatiku dong biar mencelos, bapak-bapak juga gitu. hatiku mencelos banget sih Mbak waktu aku Mencelos inget ya. banget. Waduh kayak nggak kayak aku inget banget momen itu. Ini adalah momen dimana aku kayak pas perawatnya, Pak itu udah mulai keluar tuh kepalanya. Aku ngintip kan ya, aku ngeliat, oh, Masya Allah, terus kayak, oh gitu kayak, ini Apa dikit yang lagi gitu. dirasakan? Waduh, Apa kayak yang dirasakan? nggak kayak aku tuh langsung kayak pengen ke dekat Ayu, ke kepalanya Ayu terus bilang, Neng itu anak kita yang kita tungguin bentar lagi udah keluar, kepalanya udah ada sedikit lagi gitu. Itu jadi kayak itu jadi kayak dorongan buat kita berdua Iya. untuk ayo kita dikit lagi nih udah 30 jam. Adrenalin langsung membuncah ya. Masya Allah itu. Tapi mungkin nggak aku tuh kalau ada momen yang nggak akan aku lupa itu momen crowningnya anak itu keluar, sama pas meluncur keluar sih Mbak, kayak itu ya Masya Allah bener kayak hati mencelos. Aku terharu nangis terus aku nggak tahu gimana rasanya, tapi kayak this is the moment ketika aku mencintai istriku dengan jumlah yang lebih luar biasa lagi, kayak setelah 30 jam dia Allahu Akbar keringetan terus banget ya. melihat anak ini dilahirin dari istriku, terus anak ini keluar nangis, alhamdulillah banget, kayak wah aduh benar-benar deh sebuah momen yang nggak tergantikan sih dalam hidup aku, Masya Allah. Aduh, Masya jadi Allah, ingat lagi. alhamdulillah bisa ngalamin pengalaman yang luar biasa itu, Allahu Akbar ya. Nggak bisa Masya kita Allah. dapetin tiap hari, bahkan anak kedua pun mungkin pasti berbeda lagi, udah nggak bisa sama kan, pasti pengalamannya Beda sih, another special moment gitu. Karena itu sebenarnya target kita di cerita lahir tuh adalah bapak-bapak yang kita giring ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya kita juga punya jasa dula. Cuman karena terbatasnya waktu kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, terus aku tuh sama Rika brainstorming, kayaknya bapak-bapak aja yang dikerjain ya gitu ya, nggak usah kita yang repot gitu kan. Mari kita transfer semua ilmunya ke bapak-bapak biar bapak-bapak bertanggung jawab atas istri-istrinya gitu. Jadi kita tinggal duduk diem. Oh benar juga, ternyata alhamdulillah walaupun sih ada juga yang persalinannya mungkin tidak sesuai harapan, tapi mereka cukup puas gitu karena menjalani bersama. Nah ini perjalanan bersama ini loh yang aduh semoga menjadi amal jariah ya. Itu Amin. mahal. Dari duluan. Kalau Tapi ingat itu nggak yang waktu aku alami sih apa? Yang mana? Yang aku di kelas bilang kan, kenapa sih mau sharing ilmu-ilmu kayak gini, padahal pengalaman persalinan aku kan juga nggak indah-indah banget gitu. Maksudnya aku punya trauma karena aku pikir aku harus daripada kita berkeluh kesah gitu kan, mari kita tebarkan nih ilmu-ilmu supaya nanti orang tua kelak-kelak mempunyai bibit anak-anak yang unggul. Jadi nggak susah kan nyari calon mantu itu. Ya, ini tuh sebenarnya kayak mencet tombol reset lagi nggak sih? Yang tadi aku sempat bilang sebenarnya masalah kenapa sih bapak-bapak tuh mostly ya, aku bisa bilang mostly nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika istrinya hamil dan proses melahirkan tuh kan sebenarnya sumbernya isu ketika upbringing angkatan kita nih waktu kita kecil itu tuh bapak-bapak kita itu tuh emang nggak tahu harus ngapain juga karena nggak diajarin, nggak ada yang ngajarin gitu. Dan di saat itu informasi masih terbatas sehingga benar-benar peran bapak tuh hanya cari nafkah, melahirkan urusan ibu gitu. Nah mindset itu sebenarnya nggak boleh kita punya saat ini gitu. Jadi kita pengen mencoba mengembalikan fitrah seorang ayah sebagai ayah di saat istrinya melahirkan gitu. Ya, dan lebih long termnya bisa lagi disalahin kayak, juga ya ayah-ayah kita zaman dulu, kakek-kakek kita mungkin karena mereka juga kan dulu berperang, terus pasca perang mereka harus struggle gitu kan, mau nggak mau ibunya yang jadi, berjuang sendiri sedangkan ayah punya perjuangan lain. Betul. Iya, exactly. Ya itu kayak aku tuh mikirnya kayak pengalamanku juga sama ayah, aku bilang tadi kita banyak juga ekspektasi kita di birth plan kita tuh yang nggak kesampaian gitu. Tapi ya nggak ada regrets Mbak ketika kita berusahanya bareng gitu. Whatever the result. Terus aku juga ketika melakukan alhamdulillahnya ketika aku sama temanku yang di kantor itu
dia juga punya ekspektasi besar terhadap proses persalinannya, terhadap resultnya. Qadarullah memang ditakdirkan harus mengalami intervensi, tapi ketika melakukan intervensi itu aku benar-benar waktu itu kita brainstorming gitu di kantor, dan dia sampai pada titik bahwa dokternya oke banget sih, dia udah jelasin, so lu tahu semua opsi itu dan resikonya, iya. Dan begitu kejadian dia menjadi lebih Just strong fine. gitu loh, mereka berdua. Ya, Ya. mereka berdua baik-baik Keputusan kami berdua gitu. Ya, jadi bukan karena serta-merta dipaksakan saja untuk dilakukan, tapi ayahnya tahu, ibunya tahu, bahkan seluruh keluarganya pun mengetahui kenapa opsi itu diambil, dan walaupun resultnya nggak sesuai ke harapan mereka, tapi experience-nya nyampe gitu, karena mereka merasa mereka benar-benar berdua ngejalanin fight, brainstorming, mikirnya segala macam itu berdua, nggak ada itu yang cuma ibunya aja yang mikir atau diambil alih oleh tim medisnya. Enggak, mereka benar-benar ngerasa ini anak yang kita lahirin bareng, takdirnya harus dilakukan dengan cara seperti ini, tapi ini kita yang berusaha untuk melahirkannya gitu. Dan itu yang sebenarnya menurut aku poin pentingnya dari belajar kepuasan itu kan, ya kan tadi yang Mbak Windy bilang, resultnya itu adalah ya kita harus merasa bahwa proses ini adalah proses yang dijalanin dengan usaha bersama gitu. Betul. Jangan sampai bener-bener pasrah aja seolah nggak mau tahu, karena aku merasa ya ketika kita belajar persalinan dan kita berusaha di proses persalinan ini, itu ternyata tercermin juga untuk membantu kita bridging ke parenting gitu. Aku kerasa banget kayak ada beberapa hal yang kita tuh, aku pribadi ya, aku sendiri tuh suka merasa flashback gitu loh. Jadi ketika parenting misalnya lagi agak, mungkin apalagi anaknya udah gede-gede kok, anak ini agak gimana gitu, tapi kita pasti akan ngerasa kita udah berjuang buat dia dari sebelum dia lahir gitu. Dan kitanya itu tuh tidak hanya dirasakan oleh ibunya gitu, bahwa ibunya yang melahirkan, tapi ayahnya pun akan merasa punya ownership terhadap proses itu. Jadi nggak putus dari ketika nggak start dari lahir, tapi sejak kamu di dalam perut, saya sebagai ayah sudah mencoba untuk mendidik kamu, dan saya sudah mencoba untuk bersama-sama menyambut kamu ke dunia ini. So I'm gonna be all the way with you gitu. Aku akan ikut mendidik kamu gitu bareng. Dan itu menurut aku starting point banget itu, hamil dan persalinan. Gitu. Jadi kan kalau di kelas kan kita selalu bilang hamil itu tuh tanda dari Allah. Kita tuh udah dikasih countdown 9 bulan. Persalinan itu tuh seperti momen pelantikan perubahannya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita jalani proses itu semua, insya Allah kedepannya itu akan lebih bondingnya akan lebih kuat. Kalau misalnya ada misalnya tantangan dalam proses membesarkan anak pun, kita akan lebih solid antara suami dan istri gitu. Termasuk ketika anak pun memunculkan misalnya perilaku-perilaku yang menurut kita belum ideal, kita pun akan menjadi lebih sabar kalau menurut aku. Jadi if you are going to parenting, start from being parents ketika hamil gitu. Jangan cuma ketika anaknya keluar gitu istilahnya. Oke, jadi aku baru dapat insight-nya nih ya. Kalau ibu-ibu tuh kan untuk melewati fase transformasi menjadi ibu itu adalah persalinannya, kehamilan dan persalinannya. Berarti bapak-bapak ini menemani persalinan itu juga wujud transformasi dari seorang laki-laki menjadi seorang bapak gitu ya. Kayak tanggung jawabnya jadi lebih paham apa nih yang mesti perannya tuh mau jalanin peran apa. Keren banget ya, Masya Allah. Curi start dan memudahkan ke depannya sih, Masya Allah. Masya Allah banget. Dan mungkin ada juga yang kerasa banget juga adalah aku ngerasa langsung banyak banget kagum sama perempuan ya, ibu-ibu dengan segala macam perjuangannya. Salah satu hal yang aku langsung kepikiran di kepalaku adalah Masya Allah banget, aku banyak salah sama ibu aku, keinget sama ibu aku luar biasa. Terus istri aku selama ini, apakah aku memperlakukan dia dengan tidak layak atau bagaimana, padahal dia adalah anak perempuan dari seorang orang tua yang sangat mencintai dia, dan dia dilahirkan dengan cara seperti ini gitu, dengan perjuangan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ayah-ayah Allah kasih kesempatan gitu, ada chance-nya, jangan lewatin ini, karena ini bukan hanya proses antara kalian berdua, tapi menurut aku ini juga proses perubahan diri sendiri untuk melihat bagaimana diri kita harus memandang peran perempuan dalam dunia ini gitu. Di dunia ini bagaimana Allah menciptakan fitrah perempuan sangat mulia gitu.
kita tuh laki-laki nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak ada pantas-pantasnya misalnya kita ngelawan orang tua, nggak ada pantas-pantasnya kita berbuat kasar sama istri kita. Kalau kalau kita bisa Allah kasih kesempatan untuk melihat seperti itu, insya Allah ya, aku yakin ya, kalau ada suami-suami yang ngelihat istrinya melahirkan, ketika kamu mau melakukan hal-hal yang tidak pantas buat istri kamu, harusnya kamu berpikir 1000 kali, karena itu kita nggak akan pernah ngerasain betapa hebatnya jihad seorang istri, seorang ibu ketika ngelahirin. Masya Allah. Jadi just Don't enjoy miss itu gimana it, ya? Experience it, guys. don't miss Kalian it guys harus gitu loh. Masya don't Allah miss deh, it, bener deh. guys. Ya. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini, ya, teman-teman, ini adalah legacy ya, bukan cuma soal pendidikan, bagaimana Anda mau melahirkan atau mau mencari persalinan ideal, tapi ini legacy yang bisa diturunkan ke anak cucumu, karena we're talking about building a generation, bukan cuman Betul. punya anak. Anak itu juga akan punya anak, Anda punya cucu, punya cicit, segala macam, dan kita mau menurunkan legacy ini kayak amal jariah banget ya, yang nggak berhenti-henti. Sereceh kamu ikut kelas, kamu bisa mendampingi istrimu, dan kamu udah kayak, udah deh, pokoknya semua dapat deh kayaknya, insya Allah ya, barokahnya dapat. Insya Allah keturunan-keturunan juga akan belajar dari bagaimana ayahnya menghargai ibunya, bagaimana ayahnya berjuang bersama ibunya. Kekompakan itu tuh memang harus dibangun dari kehamilan. Insya Allah, iya. Jadi Ini mau mewek ya kan boleh ya, mewek ya. Insya Allah. Ya makanya kayak aduh, kalau aku mikir-mikir tuh aku suka ngerasa ketika ngelihat proses bersalin tuh kayak ya Allah, ibuku dulu ngapain yang gede-gede, terus aku misalnya nakal, aku tuh misalnya banyak banyak Anyway, banget hal-hal yang kita aku punya 20 kecewa detik, gitu, 19 gitu. nih. Tolong Mbak Ayu dan Mas Ino kasih last words-nya. Waduh, last Pesan word. terakhir. Ayo dulu deh. 10 detik. Um, Lagi ya, 5 menit. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa keluar lagi, Masya Allah. Oke, boleh dilanjut. Pesan-pesan terakhir Mbak Ayu dan Mas Ino. pesan-pesan Di terakhir IG jadi lagi nih ya. ya jadi tadi ada beberapa pertanyaan gimana caranya ngajak suaminya gitu, karena menurut aku langkah pertama adalah yang paling penting. Selanjutnya tuh suami sebenarnya kalau udah punya misi sendiri dia akan jalan terus, sebenarnya kayak Mas Inu, dia udah langsung planning sendiri. Nah, langkah pertamanya sebenarnya ibu-ibu juga harus menjadikan ini sebagai misi. Ngajakin suami ikut kelas persalinan itu adalah sebuah misi. Jadi coba lihat dari sudut pandang suami. Ini juga perlu sih sebenarnya kita untuk mengerti sistem waffle dan spaghetti tadi itu, karena kita bikin itu jadi misi suami juga. Gimana ya? Bingung gak? Jadi misi bersama. intinya jadi misi bersama gitu. Jadi kayak aku mau ikut kelas nih gitu, tapi ini tuh penting loh, jadi kamu nanti tahu ini, kamu nggak bingung harus ngapain nanti gitu, nanti kamu tahu kalau aku lagi gini kamu ngapain kayak gitu. Jadi sebenarnya masing-masing suami pasti udah kenal lah ya karakter suami masing-masing, jadi apa sih yang menarik buat dia, nah coba trigger dari sisi itu gitu. Betul tuh, trigger dari sisi itu. Kita yakin suami-suami pasti sayang istri ya. Itu tuh modalnya udah ada gitu, cuman kan cara untuk ngebikin dia tertarik akan suatu hal pasti istrinya lebih tahu dong gitu. Jadi kasih aja analogi-analogi kayak Mas Inu tadi gitu. Kalau Mas Inu tuh senang banget pakai analogi petinju dan coachnya kayak tadi. Jadi kayak aku tuh jadi itu lebih dapat di otak laki-laki. Ya, karena laki-laki ngerti sistem game tinju itu sendiri, jadi dia udah tahu peran coach ini, atlet tinju tuh ini gitu. Jadi kayak mau nggak kamu jadi coach aku semacam gitu lah. Pokoknya emang harus disabar-sabarin dikit lagi, tapi itu tuh untuk tujuan yang besar gitu. Jadi bersabarlah dan berjuanglah ibu-ibu. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Mas Ino, kalau ada nggak? Kalau aku buat ayah-ayah atau istri-istri tadi menambahkan yang Ayu bener banget. Jujur aku waktu dulu ikut kelas persalinan adalah Masya Allah itu karena Ayu yang ngajak. Jadi apapun yang ilmu yang aku dapat, apapun yang terjadi sekarang ini tuh sebenarnya Masya Allah itu lewat Ayu juga gitu. Jadi dan dia selalu mendukung aku untuk belajar. Jadi buat ayah-ayah ini tuh sebenarnya apa ya? Untuk mempelajari proses persalinan tuh ya, menurut aku itu adalah sebuah proses
untuk mempelajari kalau satu misalnya ciptaan Allah gitu. Yang kedua, mempelajari proses persalinan itu sebenarnya part of kita nge-build keluarga. Dan mempelajari sesuatu yang sebenarnya jauh banget dari misalnya background pendidikannya kayak gini, itu tuh mungkin gitu. Dan persalinan itu bukan sesuatu yang misalnya sangat rumit untuk dipahami oleh ayah-ayah, karena masya Allahnya sekarang udah ada metode-metode pengajaran yang bisa membuat kita ayah-ayah tuh benar-benar paham prosesnya, bahkan bukan hanya kayak istilahnya bukan hanya belajar soal medis segala macam, tapi justru juga menyelami kepribadian diri sendiri dan istri gitu. Buat ayah-ayah tetap semangat ya. Ya, semangatnya itu tinggal di channeling aja. Menurut aku tuh, aku yakin sih ketika ayah-ayah pertama kali istrinya bilang, sayang, aku hamil, itu pasti perasaannya acak adut, bingung, bentar, oke, terus gue harus ngapain? Gue kudu ngapain? Karena itu yang terjadi pada kami, kayak terus gue kudu ngapain? Itu pertanyaan. Tapi aku harus sok cool. Jadi kayak harus menunjukkan bahwa oke, kita jalanin sama-sama, kita bisa menjalani ini, kita kasih makan gitu. Insting ingin melindungi itu pasti udah ada dari Pasti ayah-ayah. ada. Cuman ayah-ayahnya ini tuh bingung channelingnya gimana. Iya. Sekarang alhamdulillah banget, banyak banget jalan untuk kita bisa belajar buat ayah-ayah, dan ini bukan sesuatu yang apa ya, aneh sih menurut aku. Ini tuh sesuatu yang mengasihkan, karena setiap makin dibaca makin impactnya ke situ ya gitu. Oh ternyata nyambung. Oh nyambung ke situ ya gitu. Dan yang masya Allahnya lagi, ini tuh aplikatif langsung dalam hidup kita tanpa jeda waktu gitu. Nggak kayak istilahnya kalau kuliah itu kadang-kadang kita baru bisa mengaplikasikannya kebanyakan ya ketika setelah lulus gitu. Ini nggak belajar persalinan, persiapan persalinan, aplikasinya tuh bisa hari ini kelas, kerjainnya pulang kelas. Iya betul. Hari ini ikut kelas, besoknya tapi kerjain. memang Mbak Ayu dan Mas Inu ini adalah orang tua paling semangat ya, sampai mau sertifikasi, dan aku kaget yang mau sertifikasi bukan Mbak Ayunya tapi malah Mas Inu, Masya Allah. Well, ya semoga kita doakan orang tua di luar sana, pasangan-pasangan muda, semoga suami-suami tergerak juga untuk ikut kelas, istri-istrinya dimudahkan untuk menyampaikan, agar bisa diracuni suami-suaminya, ikut kelas dan bisa terlibat dalam kehamilan dan persalinan. Wujudnya sudah ada, bukti nyatanya udah ada, jadi suami-suami kalian juga pasti bisa. Mudah-mudahan ke depannya banyak juga ya bapak-bapak yang CBE gitu, jadi bisa saling membantu, bahu-membahu merubah generasi. Amin. Ya, dan aku yakin sih setiap bapak-bapak tuh approach-nya bakal beda-beda, dan dari setiap bidang kerja ada ya, ada yang background-nya kantoran, ada background-nya apa. Nah, itu tuh biasanya bisa jadi metode buat ayah-ayah untuk kita brainstorming. Ini cara deliver paling enak ke orang tua kayak gini gimana ya? Wah, orang tua ini gila bola. Nah, metode delivernya gini biar dia kena. Nah, itu makin lagi-lagi tuh CB laki tuh berkomunikasi ya. Salah satu challenge-nya kan sebenarnya komunikasi menurut aku, untuk bisa membuat hal ini menjadi sesuatu yang apa istilahnya? Seru untuk diperbincangkan gitu. Mungkin itu sih salah satunya challenge-nya komunikasi. Baik. Oke, kalau gitu kita dari Cerita Lahir terima kasih buat Mbak Ayu dan Mas Inu atas sharing pengalamannya yang berharga banget. Semoga menginspirasi banyak orang tua di luar sana yang semangat juga untuk bisa berjuang ya, mau dan mampu berjuang, memperjuangkan kesuksesan persalinannya dalam arti puas terhadap prosesnya, insya Allah ya. Syukran, jazakumullah khairan Mbak Ayu, Mas Inu, mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang. Semangat ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Cerita Lahir insyaallah. Iya, teman-teman terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.